Halo, selamat malam pemirsa. Selain dua informasi utama tadi, kami juga telah menyiapkan serangkaian kabar penting lainnya untuk Anda. Di antaranya, kabar terbaru dari kondisi warga terdampak bencana alam di Sumatera. Bersama saya Tiara Harahap, inilah kabar utama selengkapnya untuk Anda. Presiden Prabowo Subianto kembali memantau pemulihan bencana di wilayah Sumatera Barat. Presiden mengunjungi 3 lokasi untuk melihat perbaikan infrastruktur dan kondisi warga korban bencana. Dan pemirsa, di hadapan para pengungsi di Kabupaten Agam, Presiden Prabowo Subianto menjanjikan hunian sementara yang akan siap dalam waktu sebulan mendatang. Selain itu, Presiden juga meninjau kesiapan pembangunan hunian tetap seluas sekitar 70 meter persegi tiap unitnya. Ratusan kepala keluarga di wilayah Batu Buswa, Lambung Bukit, Kecamatan 3 pekan setelah banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, warga terus berupaya melakukan normalisasi sungai di daerah Sungai Batang, Kecamatan Tanjung Raya. Warga berharap ada alat berat yang bisa membantu mereka untuk menormalisasi aliran sungai. Helikopter menjadi moda transportasi yang sangat diandalkan untuk mengangkut bantuan warga yang sakit hingga tim medis di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Tim SAR gabungan mengevakuasi korban tewas banjir bandang dan tanah longsor di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Korban bencana di Tapanuli Tengah meminta percepatan normalisasi sungai Aik Godang di Kecamatan Tuka yang masih mengalir melewati permukiman mereka. Helikopter Karakal TNI Angkatan Udara melakukan pendaratan terbatas di dekat aliran sungai untuk mendistribusikan bantuan ke Kabupaten Gayulus, Aceh. Pendaratan di aliran sungai dipilih sebagai titik distribusi karena keterbatasan medan dan kondisi infrastruktur yang tidak memungkinkan penggunaan jalur darat. 3 pekan setelah banjir bandang menerjang Kabupaten Bener Meriah, Aceh, sebanyak 917 jiwa warga di Desa Lampahan Timur masih terisolasi dan sangat membutuhkan bantuan makanan. Pemulihan pasca bencana terus dilakukan di Kabupaten Aceh Tamiang. Relawan dan juga petugas gabungan bahu-membahu membersihkan fasilitas-fasilitas umum yang terdampak bencana. Demi membuka akses jalan ke Aceh Tengah, warga dan petugas gabungan dari TNI, Polri, serta pemerintah Nagan Raya berhasil membangun jembatan darurat di kawasan Betong Ateh Banggalan. Pemirsa, reporter TV One Syaren Situmorang tetap menjalankan tugas jurnalistik meskipun keluarganya juga terdampak bencana di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Kami akan kembali usai jeda berikut ini untuk Anda. Pemirsa, kisah pilu juga harus dihadapi jurnalis TV One Syaren Situmorang, salah satu korban banjir bandang dan longsor di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Di tengah bencana banjir bandang dan juga tanah longsor, pemirsa, ia masih menjalankan tugas jurnalistiknya tanpa mengabaikan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga. Pemirsa, penyidik Subdit di Tipiter Ditreskrimsus Polda Metro Jaya membongkar kasus sindikat aborsi di 2 tempat kawasan Jakarta Timur dan Bekasi, Jawa Barat. Selama menjalankan praktik aborsi, setidaknya sudah 361 pasien yang menggugurkan kandungan secara ilegal. Sindikat aborsi ilegal yang beroperasi di 2 tempat kawasan Jakarta Timur dan Bekasi, Jawa Barat diduga mendapat omset miliaran rupiah dari ratusan pasien aborsi yang mereka tangani. Lantas bagaimana pemirsa kasus ini bisa terbongkar? Kita telah terhubung bersama dengan Kasubdit Tipiter Polda Metro Jaya, Kompol Jericho Lavian Chandra. Selamat malam. Pemirsa, seorang bocah laki-laki ditemukan meninggal dunia dalam kondisi memprihatinkan di sebuah rumah mewah di kota Cilegon, Banten. Korban yang berusia 9 tahun tersebut ternyata adalah anak dari politikus petinggi Partai Keadilan Sejahtera Kota Cilegon. Informasi tadi sekaligus menutup kabar utama hari ini. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Kabar Hari ini bersama dengan Laura Louis. Saya Tiara Harahap pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.